Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah identitas orang percaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bangsa Israel menjadi tawanan di Babel selama 150 tahun. Sebagai tawanan, bangsa Israel tidak berdaya dan kehilangan pengharapan. Tetapi firman Allah datang melalui perantaraan Nabi Yesaya menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Bahkan Allah menekankan bahwa mereka berharga di mata Allah dan mulia dan betapa Allah mengasihi mereka. Mengapa hal ini sangat penting untuk disampaikan? Sebagai tawanan, bangsa Israel telah kehilangan identitas mereka. Dari umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah menjadi orang tawanan. Namun firman Allah datang kepada bangsa Israel untuk menguatkan mereka kembali, untuk menghibur mereka dan mengingatkan kembali akan identitas mereka. Yang pertama, sebagai umat yang ditebus. Yesaya pasal yang ke-43 ayat pertama bagian A. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bangsa Israel telah berdosa di hadapan Allah, tetapi Allah sudah mengampuni dosa mereka. Iblis adalah penuduh yang selalu berusaha membuat kita hidup di dalam ketakutan dan selalu menjauh dari Tuhan akibat dosa. Tetapi firman Tuhan berkata, kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Kerinduan Tuhan adalah memiliki persekutuan dengan umat yang sudah ditebusnya. Dalam kisah anak yang hilang, di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-22, saat Bapa melihat anaknya yang hilang telah kembali, Bapa memeluk anaknya, diberikannya jubah yang terbaik dan cincin pada jarinya. Lewat kisah ini, Tuhan Yesus menyampaikan bagaimana hati Bapa. Bapa yang begitu mengasihi umatnya. Anak yang hilang telah kembali. Bapa mengampuni segala kesalahannya, memberikannya jubah. Jubah berbicara tentang kebenaran, yaitu kebenaran Kristus. Bahwa kita yang telah berdosa dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Cincin berbicara tentang hak sebagai anak yang telah dikembalikan. Penebusan Kristus di atas kayu salib memiliki arti pengampunan dosa dan Tuhan mengembalikan identitas kita sebagai anak. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, Tuhan mau agar kita melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, yaitu pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh Allah dari semula saat manusia diciptakan, yaitu untuk berkuasa di bumi. Kita diberikan kuasa,
yaitu melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Identitas kita sebagai Israel rohani adalah umat yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan kita diberikan kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Yang kedua, identitas bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Allah mengenal umat kepunyaannya. Raja Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Dia menggambarkan hubungannya dengan Allah dengan sangat indah di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Allah adalah gembala yang baik. Dan kita adalah domba-domba kepunyaan Allah. Seorang gembala menjaga dan melindungi domba kepunyaannya dari bahaya, melindungi dari serangan binatang buas. Dan seorang gembala dengan penuh kasih memelihara dombanya, memberikan makanan yang terbaik bagi domba-dombanya. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Seperti seorang gembala yang mengerti kebutuhan dombanya, demikianlah kita sebagai umat kepunyaan Allah, Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita khawatir akan kehidupan kita, sebab Dialah Allah yang memelihara kehidupan kita. Seperti Raja Daud yang berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Baik di dalam suka maupun duka, bahkan di dalam lembah kelam sekalipun, Raja Daud tidak takut bahaya, sebab ia percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu ada bersamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita sebagai orang percaya mengerti identitas kita. Kita adalah umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita yang sudah dimerdekakan, kita yang sudah dilepaskan dari kutuk dosa. Kita diberikan kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan janganlah kita merasa khawatir, bimbang akan hari esok, akan masa-masa yang sulit. Sebab kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Allah sendirilah yang akan memelihara, menjaga dan melindungi kita, umat kepunyaannya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, identitas kami. Kami sebagai orang yang sudah ditebus, kami adalah umat kepunyaan Allah. Kami percaya hidup kami senantiasa disertai, dijaga, bahkan diberkati oleh Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, memberkati setiap sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.